Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada siang yang berbahagia ini, yaitu hari Selasa tanggal 2 bulan Rabiul Akhir tahun 1442 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, kita melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Quran yang kita pelajari dari kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman ibnu Nasir ibni Abdullah As-Sa'di, imam besar kaum muslimin, yang dilahirkan pada tahun 1307 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 1376 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mengkaji tafsir surat Al-Baqarah ayat 172 dan 173. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati, makanlah yang baik, yang halal, ma razaqnakum, dari rizki yang kami berikan kepada kalian.
washkuru lillah, dan bersyukurlah hanya kepada Allah, in kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian hanya kepadanya saja beribadah. Innama harrama alaikumul maitata, sesungguhnya Allah mengharamkan kepada kalian bangkai, waddama, demikian pula darah, walahmal khinzir, dan daging babi, wama uhilla bihi li ghairillah, dan sesembelihan yang disembelih bukan karena Allah. Famaniturra, dan barang siapa yang terpaksa dalam keadaan darurat, ghaira baghin, dia tidak mencarinya, wala adin, dan tidak pula melampaui batas, fala itsma alaihi, maka tidak ada dosa baginya. Artinya orang yang dalam keadaan darurat, niatnya tidak ingin mencari-cari dan tidak pula melampaui batas, apabila terpaksa makan makanan yang haram, maka diizinkan bagi orang tersebut dan tidak ada dosa baginya. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Fadilatul Syekh Al-Imam rahimahullah berkata, hada amrun lil mu'minina khassatan ba'dal amril am. Ayat ini adalah perintah khusus kepada orang-orang yang beriman setelah diperintahkan secara umum kepada manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia secara umum untuk makan makanan yang halal. Perintah umum mencakup orang-orang kafir dan mencakup orang-orang yang beriman. Namun pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan secara khusus kepada orang-orang yang beriman. Wa dzalika annahum humul muntafi'una 'alal haqiqah bil awamir wan nawahi bisababi imanihim. Yang demikian karena orang-orang yang beriman hanya mereka saja yang mengambil manfaat dari perintah Allah dan larangan-larangannya disebabkan keimanan mereka. Orang-orang yang beriman karena iman mereka, apabila diperintahkan oleh Allah, mereka mengerjakannya sehingga mereka mendapatkan manfaat dari perintah tersebut. Demikian pula larangan. Orang-orang yang beriman apabila dilarang oleh Allah, maka mereka pun meninggalkan larangan Allah.
fa amarahum bi akli thayyibati minar rizq. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman makan rizki yang baik, wasyukri lahu wasyukri lillah ala in'amih. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan orang-orang yang beriman untuk bersyukur kepada Allah atas kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Perhatikan ayat ini. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan makan makanan yang baik, makan makanan yang halal. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk bersyukur kepadanya. Apa hikmahnya? Apa faedahnya? Siapa yang memperhatikan makanannya dari makanan yang halal, maka Allah memudahkannya untuk menjadi orang-orang yang qanaah. Allah memudahkannya menjadi orang-orang yang bersyukur. Siapa yang memperhatikan makanannya, dia memperhatikan rizki yang halal, maka rizki yang halal, memperhatikan rizki yang halal, memudahkan seseorang menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur, yang qanaah. Adapun siapa yang tidak memperdulikan apa yang dia makan, halal haram, semuanya dimasukkan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memudahkannya menjadi hamba-hamba yang syukur. Bahkan makanan yang haram, usaha yang haram memudahkan seseorang menjadi orang-orang yang selalu tidak puas, menjadi orang yang tidak qanaah, menjadi orang yang kufur nikmat. Maka hidupnya kalau mendapatkan cobaan dari Allah langsung putus asa, tidak ada qanaah, tidak memiliki kesabaran. Kenapa? Karena faktor salah satunya tidak memperhatikan rizki yang didapatkannya. Kemudian penulis berkata, bistimaliha bi ta'atih wa taqawwi biha ala ma yusilu ilaihi. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan orang-orang yang beriman menggunakan rizki yang Allah berikan kepadanya untuk taat kepadanya, wattaqawwi biha ala ma yusilu ilaihi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan orang-orang yang beriman supaya menggunakan rizki yang Allah berikan kepadanya sebagai penguat, sebagai sarana yang mengantarkan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa amarahum bima amara bihil mursalin. Jadi dengan demikian rizki yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman supaya digunakan sebagai sarana untuk ibadah. Jadi rizki dunia bukan untuk bersenang-senang,
bukan untuk berpuas-puasan, bernikmat-nikmatan sebagaimana orang-orang kafir. Yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Mereka bersenang-senang dengan dunia dan mereka makan seperti binatang ternak. Wan naru mathwal lahum, dan neraka adalah tempat kembali mereka. Itu orang-orang kafir. Adapun orang-orang yang beriman, dari kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, Allah memerintahkan supaya menggunakannya sebagai penguat, sebagai pendorong, sebagai sarana untuk taat kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mintalah rezeki dan niatkan, ya Allah, saya ingin beribadah, anugerahkan saya rezeki. Ya Allah, saya ingin haji. Ya Allah, saya ingin umrah. Ya Allah, saya kepingin membeli kitab. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan niatkan dengan rezeki tersebut sebagai sarana untuk taat dan mendekatkan diri kepada Allah. Fa'amarahum bima amara bihil mursalin. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan orang-orang yang beriman sebagaimana Allah memerintahkan para nabi dan para rasul. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhar rusul, kulu minat tayyibat wa'malu salihah. Wahai para nabi dan para rasul, makanlah makanan yang halal, yang baik, dan beramallah dengan amal yang saleh. Wahai para nabi dan para rasul, makanlah makanan yang halal, makanan yang bagus, yang baik, yang thayyib, dan beramallah dengan amal yang soleh. Perhatikan ayat ini. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan makan makanan yang apa? Halal dan beramal soleh. Pasti ada hubungannya sangat erat, makanan yang halal dan amal soleh. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, al-aklu minal halal sababu qabulid du'a wal ibadah. Al-Imam Ibnu Katsir berkata, al-aklu minal halal sababu qabulid du'a wal ibadah. Makan makanan yang halal sebab diterimanya doa dan sebab diterimanya ibadah. Jadi makan makanan yang halal sebab diterimanya doa. Jadi ada orang berdoa, doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Salah satu sebabnya makanannya haram. Ibadah tidak diterima oleh Allah. Salah satu sebabnya makanannya haram. Maka Al-Imam Ibnu Katsir berkata, al-aklu minal halal sababu qabulid du'a wal ibadah. Makan makanan yang halal sebab dikabulkannya doa dan diterimanya ibadah. Kama annal akla minal haram yamna'u qabulad du'a wal ibadah. Sebagaimana makanan yang haram menghalangi dikabulkannya doa. Makan makanan yang haram penghalang dikabulkannya doa, bahkan penghalang diterimanya ibadah. Wal iyadu billah. Maka ini adalah perintah yang agung. Jadi makanan yang halal ada hubungannya dengan akidah. Makanan yang halal
ada hubungannya dengan ibadah. Makanan yang halal ada hubungannya dengan surga. Maka Al-Imam Ibnu Katsir mengucapkan ucapan yang sangat bagus tadi. Makanan yang halal penyebab diterimanya ibadah dan dikabulkannya doa. Adapun makanan haram penyebab tidak diterimanya ibadah dan tidak dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan. Fadilatul Syekh rahimahullah berkata, "Fasyukru fi hadhil ayah wal amalus shalih." Bersyukur yang dimaksud pada ayat ini adalah amal saleh. Yaitu Allah Ta'ala berfirman, washkuru lillah. Bersyukurlah kepada Allah. Artinya beramallah dengan amal yang saleh lillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huna lam yakul halalan. Pada ayat ini Allah tidak berfirman makanan yang halal. Li'annal mu'min abahallahu lahu thayyibati min rizq khalisatan minat tabi'ah. Karena orang yang beriman Allah membolehkannya rezeki yang baik, yang suci, yang bersih dari campuran, yaitu dari campuran yang haram, minat tabi'ah. Wali anna imanahu yahjizuhu antanawuli ma laysa lahu. Dan karena imannya menghalanginya dari mengambil makanan atau barang yang bukan miliknya. Jadi pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan makanlah makanan yang baik. Tidak disebutkan halal, tapi mencakup maknanya. Tapi penulis menjelaskan orang yang beriman tidak mungkin karena imannya. Apabila imannya bagus, dia tidak mungkin mengambil makanan yang bukan miliknya, yang bukan haknya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In kuntum iyyahu ta'budun." Ay fashkuruhu. Jika kalian hanya beribadah hanya kepada Allah, maka bersyukurlah kepadanya. Fadalla ala anna man lam yashkurillaha lam ya'budhu wahdah. Maka ayat ini menunjukkan siapa yang tidak bersyukur kepada Allah berarti dia tidak beribadah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kama anna man syakarahu faqad abadahu wa ata bima umira bih. Sebagaimana pula siapa yang bersyukur kepadanya, siapa yang bersyukur kepada Allah berarti dia telah beribadah kepadanya dan dia mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa yadullu aidan, dan ayat ini juga menjelaskan ala anna aklat thayyib sababun lil amali shalih wa qabulihi. Ayat ini juga menjelaskan bahwasanya makan makanan yang baik sebab beramal shalih dan sebab diterimanya amal shalih. Di Fadilatul Syekh As-Sa'di menjelaskan makan makanan yang baik adalah sebab yang mendorong untuk amal soleh. Jadi karena makanannya baik, amal yang dikerjakan oleh orang tersebut adalah amal yang baik. Maka makan makanan yang halal mendorong seseorang untuk melakukan kebaikan,
makan makanan yang baik pendorong amal solih, dan makan makanan yang halal adalah sebab diterimanya amal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pernyataan Al-Imam Sa'di menyerupai pernyataan tadi Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Kemudian beliau berkata, wal amru bisyukri uqaib aqiban ni'am, perintah bersyukur setelah disebutkan kenikmatan, li'anna syukra yahfadun ni'amal mawjudah wa yajlibun ni'amal mafqudah, kama annal kufra yunaffiru an-ni'amal mafqudata wa yuzilu an-ni'amal mawjudah. Ini faedah yang sangat ajib. Fadilatul Syekh As-Sa'di berkata, perintah bersyukur setelah disebutkan kenikmatan. Makanlah makanan yang baik, ini adalah kenikmatan. Kemudian washkuru, perintah bersyukur setelah kenikmatan, setelah disebutkan kenikmatan. Apa faedahnya? Fadilatul Syekh rahimahullah menjelaskan faedahnya, karena bersyukur menjaga kenikmatan yang ada dan mendatangkan kenikmatan yang belum ada. Bersyukur kepada Allah itu menjaga kenikmatan yang ada dan mendatangkan kenikmatan yang belum ada. Jadi ini pahami jamaah sekalian, bersyukur itu menjaga kenikmatan yang ada dan mendatangkan kenikmatan yang belum ada, yaitu dengan bersyukur. Dengan apa? Yaitu puas dengan rezeki yang Allah berikan, qanaah. Jangan gerutu, jangan merasa tidak cukup, jangan merasa kurang terus, jangan mencurang terus. Mencurang apa bahasa Indonesia? Jangan cemberut. Ini, belum itu. Subhanallah. Biasanya kayak gini ya, bapak-bapak atau ibu-ibu. Ya. Santai singgung ya ibu-ibu ya. Ini nyinggung bapak-bapak ini katanya. Jadi lihatlah ini bersyukur. Bersyukur itu ya apa sih? Bersyukur. Bagaimana sih bersyukur? Bersyukur itu puas, bahagia, masya Allah. Allahumma barik, alhamdulillah. Nah, bersyukur anggerutu itu bukan bersyukur. Perhatikan, bersyukur itu faedah yang agung. Yahfadun ni'amal mawjudah, menjaga nikmat yang ada, dijaga oleh Allah. Ini pasti bagi siapa yang bersyukur dengan hatinya, dengan lisannya, dengan amalnya. Kenikmatan yang ada dijaga oleh Allah, pasti dijaga. Yang belum ada didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo kita praktekkan. Ayo praktekkan. Siapa? Bapak-bapak atau ibu-ibu atau bareng-bareng? Ayo Pak Fatani. Hah? Iya, sama-sama praktekkan. Jangan merasa tidak cukup. Ini bahaya. Ini kebalikannya. Kama annal kufra, adapun kufur nikmat. Duh, dapat rezeki kok masih gerutu. Lihat orang yang di bawah kita. Orang yang di bawah kita jauh. Mereka lebih susah, lebih menderita. Maka Nabi SAW memerintahkan jangan melihat yang di atas, lihat yang di bawah, supaya kita tidak meremehkan nikmat Allah. Kalau yang dilihat pejabat, kalau yang dilihat konglomerat, SBY, maka jadinya orang yang kufur nikmat. Kufur nikmat bahaya. Yunaffirun ni'amal mafkudah, nikmat yang belum ada diusir, gak akan datang. Gara-gara cemberut,
gara-gara gerutu, gara-gara merasa tidak puas. Wa yuzilun ni'amal mawjudah, nikmat yang ada hilang juga. Jadi kufur nikmat mengakibatkan nikmat yang belum ada tidak datang, dan mengakibatkan nikmat yang sudah ada menjadi apa? Jadi kabur, hilang. Caranya bagaimana? Caranya ayo memperbaiki iman kita. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk menjadi hambamu yang selalu berzikir kepadamu. Tolonglah hambamu ya Allah untuk berzikir. Tolonglah hambamu ya Allah untuk membaca Al-Quran. Tolonglah hambamu ya Allah untuk sholat tepat waktu. Tolonglah hambamu ya Allah untuk sholat sunnah. Tolonglah hambamu ya Allah untuk tidak membaca, melihat HP terus. Gitu doa. Kemudian wasyukrika, minta bersyukur kepada Allah juga, minta ya Allah tolonglah aku untuk bersyukur kepadamu. Karena kalau kita tidak sadar, jadi kita ini teori bisa, tapi kenyataan praktek yang dinilai oleh Allah bukan teori, prakteknya. Yaitu praktek ketika mendapatkan sesuatu, husnudzonlah kepada Allah. Masya Allah, Alhamdulillah. Minta kalau ada sesuatu yang kita perlukan, minta kepada Allah. Jangan cemberut. Cemberut itu malah mendatangkan menghilangkan kenikmatan. Tapi kalau orang itu bahagia dengan rezeki Allah, bersyukur, maka rezeki yang ada dijaga. Rezeki yang belum ada didatangkan. Tapi yang gerutu, cemberut, apalagi tidak tahu seperti apa itu, intinya selalu menderita, mendapatkan rezeki kok menderita. Rezeki yang ada hilang, rezeki yang belum ada tidak akan didatangkan oleh Allah. Maka ini adalah faedah yang sangat agung diambil dari firman Allah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, kami tambahkan, syukur itu bagi orang yang senyum. Syukur itu bagi orang yang bahagia mendapatkan rezeki. Dikasih duit, enggak cukup. Dikasih uang ini, bismillah, alhamdulillah, terima. Kayaknya enggak cukup, listrik, apalagi kompor, air, apalagi bawang, sebut no kabeh. Syukur dulu. Ini yang ada nih, bersyukur. Bersyukur kepada Allah. La in syakartum, yang ada bersyukur, husnudzon kepada Allah. Bismillah ya Allah, cukup. Seperti itu. Jadi mental itu harus ditancapkan. Mental itu harus dilatih. Yang ngaji saja belum tentu punya mental bersyukur, apalagi yang tidak yang tidak ngaji. Yang ngaji ini ketika mendapatkan rezeki bagaimana? Bisa tahu bersyukur, tapi prakteknya masih jauh dari bersyukur kepada Allah. Maka minta kepada Allah. Jadi kasih segini, bismillah. Kalau ada keperluan yang lain, bersyukur dulu, minta kepada Allah, Allah pasti menambahi. Gara-gara cemberut tadi tidak ditambahi oleh Allah, bahkan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana menurut Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah tentang syukur? Beliau berkata, hakikatus syukur, hakikat bersyukur adalah idharu athari nikmatillah, menampakkan nikmat Allah, sumringah, ceria, bahagia, bukan menderita. Dapat nikmat kok menderita. Ini orang subhanallah, kita ini cemberut pada siapa? Cemberut kepada Allah. Syukur adalah idharu athari nikmatillah,
bil lisan ala lisani abdihi thana'an wa i'tirafan wa ala qalbihi syuhudan wa mahabbatan wa ala jawarihihi inqiyadan wa ta'atan. Bersyukur adalah menampakkan nikmat Allah dengan lisan. Dengan cara apa? Memuji dan mengakui. Lisan memuji Allah. Ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah yang benar, bukan alhamdulillah berat abang-abang. Alhamdulillah ya wis pokoknya. Alhamdulillah. Alhamdulillah kok pokoknya. Iya. Wa'tirafan wa ala qalbihi, dan juga dengan hati, syuhudan wa mahabbah, mencintai. Ketika mendapatkan rezeki dicintai, sedikit dicintai, jangan banyak saja. Jangan kalau banyak cinta, kalau sedikit tidak cinta. Ini bukan bersyukur. Wa ala qalbihi syuhudan wa mahabbatan wa ala jawarihihi, dan dengan anggota badannya inqiyadan wa ta'atan, yaitu bersyukur dengan lisan, yaitu memuji Allah. Dengan hati, dengan cara apa tadi? Mencintainya, bahagia dengan kenikmatan Allah. Kemudian dengan anggota badan, yaitu digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah kepada Allah, mintalah syukur yang hakiki. Insya Allah kita akan hidup di dunia ini dengan tenang, dengan puas, dengan bahagia. Demikian sabda Nabi SAW. Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima ata. Sungguh beruntung, sungguh sukses, sungguh menang siapa yang beragama Islam. Rezekinya cukup. Kemudian Allah memberikan qanaah dari apa yang Allah berikan kepadanya. Jadi kenikmatan dunia yang paling besar, kenikmatan dunia yang paling besar adalah qanaah. Qanaah dari rizki Allah Subhanahu wa taala. Kita ini makan apapun terasa nikmat jika qanaah, suami qanaah, istri qanaah. Makan nasi putih, iwak asin saja nikmat, betul enggak? Betul Pak Jubair? Masya Allah Jubair. Iya. Makanan lezat, makanan semua serba ada, tapi kalau tidak qanaah, apa artinya? Nah, maka mari kita praktekkan, marilah kita praktekkan, terutama yakni semuanya, baik bapak-bapak, ibu-ibu, terutama bapak-bapak. Terutama bapak-bapak menjadi orang yang bersyukur, supaya mengajarkan siapa? Istrinya menjadi orang-orang yang bersyukur. Tadi itu hakikat syukur, itu menampakkan kenikmatan. Ketika mendapatkan rezeki ini, tampakkan dulu kita ini bahagia. Sudah dapat rezeki kok tidak menampakkan kebahagiaan, berarti kita belum memahami makna apa? Makna syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita lanjutkan. Walamma dzakara ibahatat thayyibat dzakara tahrimal khaba'ith. Allah Subhanahu wa taala ketika sudah menyebutkan dibolehkannya makan makanan yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan diharamkannya makanan-makanan yang buruk. Faqala, Allah taala berfirman, innama harrama alaikumul maitah, sesungguhnya Allah mengharamkan bangkai atas kalian. Apa yang dimaksud bangkai? Ma mata bi ghairi tazkiyatin syar'iyyah, yaitu binatang yang mati tidak disembelih secara syar'i. Ada ayam yang supaya gurih ditekek saja,
supaya gurih, dicekik, gak disembelih. Katanya kalau seperti itu lebih gurih lagi. Ini bangkai, tidak boleh apa? Tidak boleh dimakan. Ada juga yang berburu dengan cara dilempar batu, ketapel, tidak ada luka, tidak ada apa-apa. Ini bangkai. Atau binatang yang setelah ditabrak sepeda motor mati. Seeman katanya orang kampung. Oh eman, saya seger. Iya. Langsung aja dibumboni. Nah ini bangkai. Allah mengharamkan bangkai. Li'annal maita khabithatun, karena bangkai itu buruk. Mudirratun, bahaya. Li rada'atiha, rahmukallah, fi nafsiha, karena bangkai itu buruk. Wa li'annal aghlab antakuna an maradin, dan biasanya umumnya binatang itu menjadi bangkai mati dikarenakan sakit. Fayakunu ziyadatu dararin, maka ini menambahkan madarat. Jadi yang perlu diingat bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan yang haram, bukan karena bakhil, tapi karena kasih sayang kepada hamba-hambanya. Maka bangkai ini bahaya, madarat, maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkannya karena kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Wastathna syari'u min hadzal umum maitatal jaradi wa samakal bahr fa innahu halalun thayyib. Dan syariat mengecualikan bangkai. Ada bangkai yang dihalalkan, yaitu bangkainya belalang. Bangkainya belalang halal. Demikian pula bangkainya ikan. Ikan itu tidak perlu disembelih secara apa? Syar'i. Ada tulisannya ikan disembelih dengan secara syar'i. Ya apa? Udang disembelih secara syar'i. Jadi bangkainya ikan atau binatang laut halal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang laut, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Laut itu airnya suci dan bangkainya halal. Kemudian waddam, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan darah, ay al-masfuh, kama qayyada fil ayatil ukhra. Darah yang diharamkan adalah darah yang masfuh. Apa darah masfuh itu? Darah yang mengalir setelah diapakan? Disembelih. Jadi banyak masyarakat kalau menyembelih ayam atau sapi atau yang lainnya, darahnya disimpan. Jadi apa? Dideh. Iya. Katanya gurih seperti kayak apa Pak Tani? Kayak tahu. Kayak ati. Kayak ati. Iya. Iya. Ini haram. Adapun darah yang sisa yang disembelih. Jadi kadang-kadang sudah disembelih ada sisa-sisa darah sedikit, ini tidak mengapa. Yang haram adalah dam al-masfuh, darah yang mengalir setelah disembelih. Ayam atau kambing atau sapi disembelih, darahnya mengalir. Disimpan apa? Disimpan, dibekukan, kemudian digoreng. Seperti itu. Ini haram. Ini buruk. Ini membahayakan. Wa ma uhilla bihi li ghairillah. Ada yang kurang ya? Daging babi tidak disebutkan ya. Di antara yang diharamkan adalah walahmal khinzir. Ada di sini, ada di tempat Anda? Iya. Mungkin salat cetak.
yaitu daging babi. Daging babi diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma uhilla bihi li ghairillah. Ay dubiha li ghairillah. Kalladhi yudbahu lil asnam wal authan minal ahjar wal qubur wa nahwiha. Yaitu sembelihan yang disembelih bukan karena Allah. Seperti binatang yang disembelih untuk berhala, untuk patung, untuk batu-batuan, untuk kuburan atau yang lainnya, untuk laut. Namakan apa untuk laut ini? Namanya apa? Sembelihan untuk laut namanya apa? Sembelih ayam, daging, terus dikasih makanan. Namanya apa itu? Larung ya. Istilahnya apa? Larung ya, bukan larung, larung. Atau sedekah bumi atau yang lainnya. Atau yang disembelih untuk kuburannya para wali. Kuburan-kuburan yang diagungkan ada. Jadi masih ada. Menyembelih sesuatu dibawa ke kuburan supaya panennya hasilnya bagus, ada. Di kampungnya Cak Hasan, tanyakan Cak Hasan. Sembelihan untuk selain Allah hukumnya haram. Para ulama menjelaskan sembelihan untuk selain Allah maksudnya apa? Itu ada beberapa yang dimaksud. Yang pertama, menyembelih untuk selain Allah, salah satu maknanya adalah menyembelih untuk berhala. Ini untuk selain Allah. Niatnya benar-benar menyembelih korban untuk berhala, untuk pohon, untuk batu atau yang lainnya. Ini hukumnya haram. Kemudian yang kedua yang dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, sembelihan untuk selain Allah. Bisa jadi sembelihan yang kedua adalah sesembelihan untuk Allah dan untuk selain Allah bareng. Jadi niatnya ini untuk Allah dan untuk bumi, untuk Allah dan untuk laut, untuk Allah dan untuk berhala. Ini juga adalah sesembelihan untuk selain Allah, karena yang kepada Allah tidak sampai, karena Allah tidak butuh, tidak memerlukan sesembelihan yang disekutukan dengan yang lainnya. Kemudian di antara makna menyembelih karena selain Allah, artinya menyembelih binatang, menyebut nama selain Allah. Demi Husain, orang Syiah menyembelihnya seperti itu. Maka sebagian ulama mengharamkan sesembelihannya orang Syiah Rafidhah sebagai bentuk kehati-hatian. Karena apa? Karena mereka menyembelih binatang menyebut nama Al-Husain, demi Husain. Menyembelih korban ini bukan karena Allah, walaupun makanan biasa, bukan karena ritual, tapi menyembelihnya menyebut nama selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semuanya diharamkan. Kemudian penulis berkata, wa hadzal madhkur ghairu hasir lil muharramat. Waji'a bi li bayani ajnasil khaba'ith al madlul alaihi bimafhumi qawlihi thayyibat. Ayat-ayat, jadi ayat ini bukan membatasi apa-apa yang diharamkan Allah. Jadi yang diharamkan oleh Allah bukan hanya bangkai, kemudian darah yang mengalir, atau daging babi, dan yang disembelih karena selain, bukan 4 saja. Jadi ayat ini hadal hasr, para ulama menjelaskan hadhil ayat
laisat lil hasr. Ayat ini bukan untuk pengkhususan. Karena apa? Karena yang diharamkan oleh syariat ada lagi selain ayat ini. Di antaranya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Kullu dinabin minas siba fa akluhu haram." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap binatang buas yang memiliki apa? Nab itu apa? Gigi taring. Fa akluhu haram. Maka binatang tersebut hukumnya haram. Demikian pula luhumul bighal. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, luhumul bighal wa kulli dinabin minas siba wa kulli dhi mihlabin minat tayr. Bighal yaitu keturunan antara kuda dan apa? Keledai, haram hukumnya. Binatang buas yang bertaring. Demikian pula burung yang apa? Memiliki apa itu? Mihlab itu apa? Cakar untuk memangsa lawannya, untuk menerkam lawannya. Ini diharamkan. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharamkan keledai yang jinak pada waktu perang Khaybar. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengharamkan katak diharamkan. Dan dalil-dalil yang lain, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskannya. Intinya, hadhil ayah la tadullu alal hasr. Ayat ini tidak menjelaskan pembatasan. Karena apa? Karena sebagian memahami semuanya itu halal. Anjing halal karena enggak ada di dalam Al-Qur'an. Ular halal. Ada yang menyembelih ular karena dianggap ular itu apa? Halal. Yang haram hanya ini saja, babi, bangkai dan seterusnya tadi. Kemudian penulis berkata, waji'a bihi libayani ajnasil khaba'ith. Ayat ini didatangkan untuk menjelaskan jenis-jenis makanan yang buruk, bukan untuk membatasi. Sebagai lawan kata thayyibat. Fa umumul muharramat tustafadu minal ayatis sabiqah. Fa umumul muharramat, keumuman pengharaman diambil minal ayatis sabiqah, dari ayat yang telah lalu, yaitu firman Allah halalan thayyiba, yaitu selain halal, selain thayyib, apa hukumnya haram. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharamkan binatang-binatang yang telah disebutkan tadi. Wa innama harrama alaina hadhil khaba'ith wa nahwaha lutfan bina wa tanzihan anil mudir. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada kita makanan-makanan yang buruk ini. Lutfan bina, karena kasih sayang Allah kepada kita. Dan supaya menjauhkan kita, menjauhkan hamba-hambanya dari sesuatu yang madarat. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengharamkan makanan kepada hamba-hambanya bukan karena bakhil, bukan karena Allah membutuhkannya, tidak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengharamkan makanan-makanan yang buruk, diharamkan kepada hamba-hambanya karena kasih sayang, karena rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Sampai di sini insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian besok, dan kita sebutkan faedah-faedah yang sangat banyak dari dua ayat yang mulia ini. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.